Bapak, Ibu, dan brothers and sisters semua, mari saya mengundang kita semua untuk satu hati, kita satukan pikiran kita untuk kita sama-sama mau masuk dalam hadirat dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita di dalam doa, dan mari kita berdoa. Bersama Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang puji sembah dan sapa darah-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami yang hadir saat hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami siap dilawat oleh Engkau Tuhan, kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah-Mu ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya Tuhan. Biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan biarlah semua boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai setiap kami para pelayan-Mu, Engkau pakai semua kami yang ada Bapa menjadi saksi untuk kebenaran-Mu hari ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, bahwa dalam setiap langkah kami Tuhan, ada pengakuan Engkau untuk diri kami, bahwa kami milik Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami baru Bapa. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah.
Yesus, sama-sama dari hatimu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Katakan dari hatimu, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Aku milikmu. Katakan kau membuatku, kau membuatku sesuai rencanamu. Demi apapun kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Mari sama-sama katakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. Oh, you are mine now forever. I'm alive in your heart. Once again say, I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, menyembah, kami menyembah Tuhan dalam roh-Mu Bapa. Kami nyatakan kami milikmu Tuhan. Oh Tuhan, kami milikmu Bapa. Hari ini Tuhan, esok dan sampai selama-lamanya kami milikmu. Terima kasih Yesus.
sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan, sebab kami kepunyaan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami kepunyaan, kami milik-Mu. Siapapun kita di hadapan hadirat-Nya, kita tetap milik Dia. Apapun yang kita lakukan, kita tetap miliknya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kepunyaannya. Sampai kemanapun kita melangkah, ya kita tetap kepunyaannya. Dia Allah yang punya kehendak atas hidup kita. Dia Allah yang punya kontrol atas hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Hosana bagi kemuliaan-Mu. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sinai highest, let our King believe thee now. Hosana. Sebelum kita semua tempat berdiri, kita katakan Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana. Katakan Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana. Katakan langsung dari hatimu, lebih dahsyat, katakan Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Berikan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau Bapa, untuk kehidupan kami pribadi kami Tuhan, kami ingin memiliki hati seperti Engkau Bapa.
belas kasihan Bapa. Berikan kami kaki dan tangan-Mu Bapa. Biarlah jadikan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan semakin menggenapi kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Ini kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Lebih dahsyat katakan berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali kita katakan kepada hamba-Nya bersama, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu.
sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau beri. Kami bersyukur kami boleh mengambil keputusan yang terbaik. Kami boleh hadir di tempat ini, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan setiap yang hadir hari ini enggak sia-sia. Setiap pribadi dijamah Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang kami bawa hari ini. Mungkin segala keluhan kami, masalah kami, kelemahan kami. Tuhan ambil alih itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir, kami boleh masuk hadirat-Mu. Engkau juga berkati Ishak dan seluruh tim, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, pakai makin dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga ibadah sekolah minggu yang ada di lantai 2. Setiap anak-anak-Mu yang masih kecil, masih muda, mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Engkau yang melawat kami, suara-Mu Engkau perdengarkan buat kami. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Selamat duduk, saudara, shalom. Thank you Ishak, you did a very good job. Yang setuju sama saya boleh kasih applause. Yes. Dan seluruh tim PPW ya. Saya juga mau mengucapkan happy wedding buat Ray dan Cindy bulan Desember lalu. Boleh kasih aplaus dong buat Ray dan Cindy. Juga buat Aryo, selamat ya. Ada Aryo Junior, Aryo dan Ana, Tuhan karuniai seorang anak laki-laki. Laki-laki bener ya? Yes, lahirnya di Bethlehem. Oh itu cerita Natal. Kita bersyukur ada Aryo Junior lahir di dunia ini. Kita akan semakin melihat Aryo-Aryo yang lain. Dan anak-anak yang lain. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Banyak good news, tapi saya percaya Tuhan yang akan terus membawa kita menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya secara khusus tergerak untuk bicara tema ini, relationship. Semua siap dengar isi hati Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Yes, relationship. Kita langsung aja, saya punya waktu yang terbatas. Padahal ini topik yang saya suka banget untuk pelajari. 1 Korintus 7:28 saya akan buka percakapan kita atau firman Tuhan hari ini lewat 1 Korintus 7:28. Ini pesannya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Di situ saya kasih judul atasnya Dear Jomblowers gitu ya. Saya pengen nanya sebenarnya siapa yang jomblo boleh angkat tangan tapi nggak usah deh. Jangan, nanti terlalu intimidatif gitu ya. Ini yang ngomong Rasul Paulus bukan Nathan. Rasul Paulus ngomong kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Jadi kalau ada yang punya kerinduan menikah, itu nggak dosa loh, itu keinginan yang baik ya. Jadi kalau ada yang mau menikah, yang jomblo-jomblo mau menikah, nggak salah. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Nah tapi yang menarik, Rasul Paulus ngomong begini, namun orang-orang yang demikian itu apa? Orang-orang yang menikah.
Orang-orang yang kawin akan ditimpa kesusahan badani. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Yang sudah menikah? Yang sudah menikah setuju nggak? Tuh, Pastor Lina doang yang ngomong setuju. Orang yang menikah itu akan ditimpa berbagai-bagai kesusahan badani. Dan Rasul Paulus ngomong, aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Nah, saya tahu ayat ini jarang dikhotbahin. Kenapa? Apalagi kalau khotbah ayat ini di ibadah pemberkatan nikah, batal nikah. Karena faktanya dibilang orang yang menikah akan ditimpa berbagai-bagai kesusahan. Tadi yang jujur cuman Pastor Lina. Mudah-mudahan tidak melunturkan fakta saya suami yang baik. Tapi faktanya orang yang menikah itu akan ditimpa berbagai-bagai kesusahan. Fakta. Saya mau ngomong sesuatu yang sederhana. Orang yang single, yang jomblo, fokus hidupnya buat dirinya sendiri. Jadi mau apa-apa diri sendiri. Ada gaji 10 juta, ya nikmati sendiri. Betul ya? Tapi kalau sudah menikah, nggak bisa begitu. Harus bisa mengatur dengan baik. Ingat, udah punya istri, yang perempuan udah punya suami, dan nanti kalau dikarunia anak, kita harus semakin hati-hati menggunakan uang kita. Karena kebutuhan anak-anak itu besar. Nah, itu salah satu contoh kesusahan badani. Nah, tapi saya mau lebih detail lagi. Kenapa Rasul Paulus ngomong orang yang menikah akan ditimpa kesusahan badani? Orang yang menikah akan menghadapi yang namanya dalam ESV disebut worldly troubles. Waktu saya lagi siap ini, saya bertanya-tanya, apa ya yang paling menyakitkan buat orang menikah? Kalau ngatur keuangan ya oke lah ya, wajar. Udah mau menikah ya, udah berani menikah ya atur keuangan. Lebih sibuk ya wajar lah. Kalau udah berani menikah ya harus berani ambil resiko, lebih sibuk, lebih capek. Waktu istirahat berkurang, waktu main berkurang, waktu me time berkurang. Tetapi worldly troubles-nya itu apa? Yang paling orang pasti menghadapi tapi tidak sadar. Dan saya menemukan jawabannya. Semakin kita punya hubungan yang semakin dekat dengan orang lain. Saya ulang ya. Semakin kita punya hubungan yang semakin dekat dengan orang lain, kita semakin rentan. Saya ulang ya. Kita semakin rentan untuk terluka. Setuju gak? Saya mau ngomong sederhana. Kalau orang gak punya temen, dia cuma kenal. Oh iya kenal ini, kenal ini, kenal ini. Waktu dia tidak setuju dengan orang yang dia kenal, terluka gak? Terluka gak? Enggak, kenapa? Dia cuma kenal. Oh iya, iya. Tapi waktu mulai menjalin hubungannya dari kenal jadi temen. Nah, waktu sudah jadi temen kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, ada luka. Nah, hubungannya semakin dalam dari teman jadi sahabat, lebih naik lagi bukan cuma sahabat jadi kekasih. Naik lagi bukan cuma kekasih, jadi pasangan suami istri. Kalau ada sesuatu yang kita tidak suka dari dia, kita pasti terluka. Pasti. Dan Rasul Paulus tahu hal ini, makanya Rasul Paulus ngomong, yang mau menikah gak salah. Jadi jomblo-jomblo yang punya kerinduan mau menikah, fine, it's fine. Tapi ingat Rasul Paulus sudah ngingetin, hati-hati ya, orang yang menikah akan mengalami banyak kesusahan. Itu Rasul Paulus ngomong, dan hari ini saya mau highlight, kesusahan yang paling menyakitkan adalah terluka. Jadi waktu saya ditanya orang, Pastor,
Kapan orang siap untuk menjalin hubungan? Saya jawab dengan gampang. Kamu siap menjalin hubungan kalau kamu siap dilukai. Yang setuju katakan yes. Yang tidak mau dilukai, katakan no. Katakan no. Ada yang mau ngomong no? Nggak ada, semua siap dilukai. Dahsyat. Amsal 14 ayat 4. Kalau tidak ada lembu, palungan pun kosong. Tapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Ini menarik juga ayatnya. Jadi kalau kita nggak piara lembu, lembu tahu ya apa ya? Ternak atau sapi. Kalau kita nggak punya ternak, nggak punya sapi, palungan atau kandangnya atau rumah kita bersih. Itu bahasa Inggrisnya lebih enak. Bersih. Tapi kalau kita punya ternak, ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Kita bisa ajak ternak itu untuk memanen banyak hasil. Saudara nangkep nggak esensi ayat ini? Jadi ayat ini seakan-akan bicara apapun keputusan yang kamu ambil, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Saya mau ngomong sesuatu yang sederhana. Kalau tadi ngomong lembu, ngomong ternak, mungkin saudara nggak nyambung. Oke, saya ngomong yang sederhana. Saya tahu di ruangan ini ada yang suka piara, ya contohnya anjing. Buat yang tidak mau piara anjing, nggak apa-apa. Kelebihan orang yang tidak piara anjing, rumahnya bersih. Betul? Bersih kan? Tapi orang yang piara anjing, rumahnya jadi kotor, jadi berantakan. Terus kita nggak bisa seenaknya pergi. Kenapa? Ada dogi di rumah yang harus kita kasih makan, yang harus kita ajak jalan, yang harus kita ajak main. Tapi konsekuensi rumah jadi kotor, kita jadi sibuk, itu terbayarkan. Kenapa? Karena orang-orang yang piara anjing, mereka mengaku mendapat sukacita yang lebih daripada orang yang tidak piara anjing. Yang piara anjing, yang setuju kata yes. Nah, ada yang piara anjing. Oke. Sekarang saya mau lebih serius, bukan anjing. Enggak, bukan kucing. Orang yang tidak menikah, hidupnya miliknya sendiri. I do whatever I want. Enak gak? Enak gak? Oh, ada yang bilang enak. Ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Buat orang yang tidak menikah, this is my money. Iya dong, this is my money. Dulu waktu saya belum menikah, jauh sebelum pacaran bahkan, kalau punya uang, kalau terima gaji, ya udah saya mikir beli apa ya, gadget baru, baju baru dan sebagainya. Tapi waktu mulai menjalin hubungan, mulai berpacaran, nggak tahu secara otomatis pengennya beliin pacar. Apalagi sudah menikah, mikirnya, oh nanti istriku perlu ini. Jadi kita menahan diri untuk spend money. Apalagi sudah punya anak. Jadi kalau ada yang merasa dirinya, this is my life, I want to enjoy my life. Saya mau katakan, ya jadi jomblo aja. Iya dong. Dan saya mau katakan nothing is wrong being jomblo. Di Alkitab jelas contohnya Rasul Paulus jomblo. Jadi kalau ada yang merasa, Pastor setelah dengar khotbah, waduh ini khotbahnya hari ini buat gue banget. Gue pengen jomblo. Tapi yang udah menikah, jangan ngomong begitu. Terlambat loh yang udah menikah. Nah tapi yang mau menikah memang kita jadi tambah repot, tambah susah. Bukan susah lah, tambah sibuk. Punya sesuatu udah kita gak bisa, this is my own money. Apalagi kalau istrinya ngomong, atau suaminya atau pasangannya ngomong, uangmu adalah uangku. Tapi uangku adalah uangku. Udah habislah Kak.
habislah. Jadi orang yang memutuskan untuk jomblo, fine-fine aja. Tapi orang yang memutuskan untuk menikah walaupun rumah jadi kotor, ya kan kalau ngeliat ayat ini, rumah jadi lebih kotor. Buat saudara yang tahu, saya Cilina atau Pastor Lina bilang saya ini clean freak. Semuanya harus rapi. Tapi waktu sudah mulai menikah atau apalagi sudah punya anak, saya harus melepaskan ego saya. Jadi mesti rela rumahnya rada berantakan dan sebagainya. Tapi ada sukacita. Ada sukacita. Apalagi waktu sudah punya anak. Jadi buat saudara yang sudah menikah tapi decide gak mau punya anak, ya terserah lu lah. Tapi yang memutuskan untuk punya anak, wah ajaib, ada sukacita walaupun lebih capek. Udah punya anak, jadi begadang, ngurusin anak. Sama kan ayatnya, tapi ada sukacita, betul ya? Ada sukacita. Jadi kesimpulan dari ayat ini, face the consequences, terserah. Tapi firman Tuhan sudah kasih warning. Mau sendiri ada keuntungannya. Menikah gak punya anak ada keuntungannya. Tapi yang menjalin hubungan walaupun jadi ada batasan, tapi ada sukacita. Demikian juga pasangan yang tidak mau punya anak, ya terserahlah. Walaupun Alkitab juga mengajarkan beranak cucu lah. Tapi di zaman ini begitu banyak orang punya alasan macam-macam nggak mau punya anak. Ya terserahlah. Tapi waktu kita memutuskan punya anak, wah jadi tambah repot. Keuangan jadi semakin tight. Tapi luar biasa. Orang dulu ngomong ya, setiap anak punya berkatnya masing-masing. Yes. Jadi punya anak, berkatnya tambah banyak. Walaupun tambah repot. Tapi yang pasti punya anak itu ada sukacita. Sukacita. Nah, yang berikutnya saya mau bicara kepada orang-orang yang mau memulai hubungan. Kalau tadi jomblower, sekarang nextnya orang yang mau memulai hubungan. Saya mau beri tips ya, buat orang yang sedang atau mau memulai hubungan, saya mau berikan tips, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Ya, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Jadi waktu kita memulai sebuah hubungan, seringkali orang salah pacaran, salah PDKT. Kenapa? Karena waktu PDKT atau pendekatan atau pacaran, itu mereka mau berusaha menampilkan yang versi yang terbaik dalam hidupnya. Jadi pakai topengnya banyak banget. Padahal waktu kita sudah menjalani proses PDKT, pacaran, tunangan, menikah, saya jadi sadar proses PDKT, pacaran, tunangan adalah proses di mana mestinya kita semakin mengenal pasangan kita. Mestinya kita semakin dikenal oleh pasangan kita. Jadi masa PDKT, masa pacaran, masa tunangan, mestinya kita semakin melepaskan topeng. Kenapa? Supaya pasangan kita dan kita melihat pasangan kita dengan sejujur-jujurnya. Nah, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Orang seringkali ngomong cinta itu buta. Menurut saya cinta itu tidak buta, tetapi cinta itu membutakan. Karena orang yang jatuh cinta itu emosi kan, feeling. Dan dunia psikologi membuktikan feeling atau emosi tidak berjalan beriringan dengan logika. Kalau emosinya, feelingnya kuat, logikanya melemah. Jadi orang tua nasehatin, teman dekat kita nasehatin, kamu jangan sama dia loh.
dia itu orangnya gini. Nah biasanya orang kalau lagi jatuh cinta dinasehatin, responnya apa? Marah. Lu gak tahu gue lagi jatuh cinta sama dia atau enggak? Jadi walaupun orang tua yang sudah punya pengalaman menikah berpuluh-puluh tahun, atau sahabat dekat kita yang sudah tahu siapa kita dan tahu siapa dia, nasehatin kita kan, kamu jangan sama dia lo, gak cocok. Dia tuh orangnya gini. Kamu gak cocok sama dia. Wah, orang kalau lagi jatuh cinta dinasehatin marah pasti. Nanti kalau udah menikah baru inget, bener juga ya dulu orang tua saya ngomong begitu. Bener juga dulu ya teman saya ngomong begitu. Tapi waktu sudah menikah terlambat. Makanya pesan saya, orang yang lagi menjalin sebuah hubungan, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tapi yang sudah menikah tidak berlaku ya. Jadi ini yang sudah menikah, tutup mata, tutup kuping. Nikmatilah pasanganmu. Kenapa mesti buka mata lebar-lebar dan tutup telinga? Buka telinga lebar-lebar. Karena orang yang lagi proses PDKT atau pacaran, bahkan sampai tunangan, adalah proses di mana kita bertanya kepada diri sendiri. Bertanya apa? Nih loh, calon pasangan hidupku tuh seperti itu, kamu kuat gak menghadapinya? Calon pasangan hidupku itu punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kalau ngomong kadang-kadang nyakitin, kalau dandan lama banget. Ini saya gak nyindir siapapun, ini contoh doang. Terus hobinya main game, kira-kira kamu kuat gak ngadepin orang kayak begitu? Jadi saya mau katakan proses pacaran, proses tunangan adalah proses mengenal lebih jauh, lebih dekat, lebih terbuka. Dan di sini saya tulis, buat yang lagi memulai hubungan, jangan pernah berharap pasanganmu akan berubah menjadi seperti yang kamu harap-harapkan atau idam-idamkan. Jangan, kenapa? Itu harapan yang sia-sia. Nggak mungkin. Kenapa? Orang yang lagi pacaran, terus nggak apa-apa nanti dia berubah. Omong kosong. Dari depan sini saya ngelihat yang manggut-manggut yang udah menikah. Yang belum menikah, masa sih? Lu nggak percaya lagi. Jadi sekali lagi saya katakan pacaran bahkan sampai pertunangan adalah masa di mana kita menguji diri sendiri, bukan orang loh. Menguji diri sendiri, kira-kira aku tahan gak? Aku kuat gak ngadepin orang yang cerewetnya luar biasa? Aku tahan gak? Aku kuat gak ngadepin orang yang cueknya luar biasa? Aku tahan gak? Aku kuat gak ngadepin orang yang setiap 15 menit sekali WA? Aku kuat gak? Aku kuat gak? Aku tahan gak sama orang yang sedikit-sedikit ke toilet? Udah gitu pupnya lama banget. Aku tahan gak? Aku kuat gak ngadepin orang habis makan? Aku tahan gak? Aku kuat gak? Berbagai macam alasan. Makanya saya katakan pacaran adalah masa kita buka topeng. Bukan pakai topeng. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah menikah, unsur-unsur kejutannya itu tinggal sedikit. Jadi jangan sampai udah menikah kejutannya banyak banget. Oh ternyata dia begini, kalau marah jadi Hulk. Mengerikan. Oh ternyata dia begini, kalau tidur ngorok. Ngoroknya stereo lagi. Oh ternyata dia begini, waduh. Pasti waktu kita memulai sebuah hubungan, jenjangnya meningkat dari PDKT ke pacaran, pacaran ke
tunangan-tunangan ke menikah, pasti ada unsur-unsur kejutan, ada surprises. Tapi cobalah unsur kejutannya itu kita minimize. Jadi di masa pendekatan, masa pacaran, masa tunangan, kita semakin terbuka. Supaya apa? Supaya pasangan kita nggak kaget nanti. Dan supaya kita juga nggak kaget, oh ternyata dia begini. Jadi saya mau pesen, jangan pernah berharap pasangan kita berubah. Justru sebaliknya, kita mesti bertanya kepada diri sendiri, aku siap nggak ngadepin versi dia kayak begini nih? Aku siap nggak? Jadi sekali lagi, jangan semuanya karena cinta. Waduh, pasangannya males, nggak apa-apa pastor. Nanti sudah menikah, demi cinta, sepiring berdua. Nanti udah punya anak, sepiring bertiga. Nanti punya anak 2, sepiring berempat. Pantesan kurus-kurus. Sepiring dibagi-bagi. Jadi kalau udah kelihatan nih, sesuatu yang kayaknya kita nggak kuat, kalau udah kelihatan nih sesuatu yang membahayakan, saya mau pesan deh, jangan dilanjutkan. Please, jangan dilanjutkan. Kenapa jangan dilanjutkan? Karena Tuhan mau kita hidupnya bahagia. Jangan menikah gara-gara aku kasihan sama dia. Kasihan. Saya mau tanya balik, dia kasihan gak sama kamu? Mengerikan. Nah, makanya kalau saya sharing di BPN, saya ngomong berkali-kali buat yang sudah ikut BPN sama saya ya, berkali-kali saya ngomong, saya lebih baik menginvestasikan waktu saya buat bimbingan pranikah. Kenapa? Karena kalau bimbingan pasca nikah biasanya menyakitkan. Yang mengerti katakan yes. Tuh, yang yes tuh yang udah menikah. Yang belum menikah, apa sih? Yang penting kan cinta. Saya mau ngomongin makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Jadi jatuh cinta boleh nggak? Oh boleh dong. Jatuh cinta itu pengalaman yang sangat indah. Setiap hari saya jatuh cinta. Sama siapa? Ya sama istri saya, sama anak-anak saya lah. Dan itu pengalaman yang indah. Tapi ingat, waktu kita masih pacaran, masih pendekatan, bahkan udah tunangan pun, jangan mematikan logika. Tetap mikir dong. Tetap menimbang-nimbang. Apakah pasangan kita itu akan membuat kita happy atau tidak. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Kenapa saya katakan sangat serius? Karena seumur hidup sekali. Kalau kita beli gadget, walaupun gadget itu mahal sekali. Terus kalau kita salah beli, sakit nggak? Sakit. Udah beli iPhone mahal. 22 juta. Ternyata kita nggak puas. Sakit nggak? Sakit. Tapi dengan berjalannya waktu, kita bisa kumpul-kumpul uang lagi buat beli yang lain. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Kalau kita sekolah, ambil salah jurusan, kecewa nggak? Kecewa. Tapi tahun depan kita bisa ulang, kita ambil jurusan yang lain. Kalau kita kerja, padahal nggak suka nih kerjaan ini, ya sudahlah dijalani dulu sampai dapat kerjaan yang baru. Bisa kan? Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita salah pilih pasangan hidup, there is point of no return. Gak bisa balik. Nikmatilah pasanganmu. Makanya yang belum menikah, dengar khotbah ini bersyukur. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tapi yang sudah menikah, ya sudahlah nikmatilah pasangan.
kok ya sudahlah kesannya terlambat atau kesannya menyesal. Enggak. Nah, tadi yang pertama saya bicara sama jomblower, yang kedua bicara yang sudah atau sedang atau mau memulai sebuah hubungan yang serius. Yang ketiga, saya mau bicara buat yang sudah menikah. Yang sudah menikah, saya menemukan bahwa lewat pernikahan, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita tentang kasih yang tidak terbatas. Jadi sifat apapun yang akhirnya kita lihat dari pasangan kita, Tuhan lagi ngajarin kita untuk mengasihi tanpa batas. Tapi yang belum menikah, ingat ayat yang pertama tadi. Please, pikir sungguh-sungguh. Jangan sampai salah. Tapi yang sudah menikah, ya tutup mata, tutup kuping, nikmatilah pasanganmu. Yang kedua, lewat pernikahan Tuhan sedang mengajar kita tentang komitmen atau kesetiaan. Apapun yang terjadi, apapun. Seorang perempuan itu punya naluri otomatis ya. Seorang perempuan itu punya naluri menjadi ibu. Jadi waktu kita pacaran, laki itu sombong banget, merasa superior. Pacarnya dijaga, dimanja gitu ya. Tapi waktu seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu, naluri keibuannya semakin tumbuh jadi kuat. Dan dia punya naluri untuk melindungi anaknya. Betul nggak ibu-ibu? Tapi kadang-kadang seorang ibu itu kebablasan, dipikir suaminya juga anaknya. Jadi suaminya itu dianggap anak kecil. Nah ini kita sebagai suami masih sadar, ya nggak apa-apa. Karena faktanya begitu. Dulu waktu pacaran gak pernah ngomong begitu, waktu menikah gak pernah ngomong begitu, tapi waktu udah mulai punya anak, saya juga perhatiin, kenapa dia begitu ya. Yang mandi, loh apa urusannya? Kok nyuruh-nyuruh gue mandi? Tapi itu naluri seorang ibu. Yang jangan telat makan ya, yang minum vitamin ya. Wah, waktu belajar firman Tuhan saya jadi ngerti, oh iya ya, seorang perempuan naluri keibuannya timbul, dan semakin hari semakin kuat. Nah, kita harus belajar yang namanya komitmen, kesetiaan. Walaupun pasangan kita berubah, ingat kita komit untuk setia. Gitu ya. Yang ketiga, lewat pernikahan Tuhan juga mengajar kita untuk mengampuni. Jadi kalau saudara pengen tahu rahasia pernikahan bahagia, setidaknya ada 3 hal ini. Unlimited love, faithfulness, and forgiveness. Pernikahan itu penting dan Tuhan membela pernikahan. Perjanjian lama dibuka dengan cerita pernikahan. Bahkan di sini saya kasih tulisannya adalah Allah yang menginisiasi pernikahan. Adam dan Hawa. Tidak baik seorang pria itu seorang diri, makanya Tuhan menciptakan Hawa. Jadi Tuhan yang menginisiasi pernikahan. Itu perjanjian lama dibuka dengan pernikahan. Perjanjian lama ditutup dengan sebuah statement. Orang seringkali anti dengan kitab Maleakhi ya. Kenapa? Persepuluhan melulu. Enggak. Kitab Maleakhi banyak rahasia. Maleakhi 2:16 ada sebuah statement. Tuhan Allah berfirman, aku membenci perceraian. Jadi perjanjian lama dibuka dengan pernikahan, ditutup dengan pernikahan. Perjanjian baru dibuka, Allah membela pernikahan. Pernikahan siapa? Yusuf dan Maria. Yusuf mau menceraikan Maria. Tapi Tuhan bicara, jangan. Karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Jangan. Terus
Dalam Yohanes 2 ayat 1-11 cerita tentang mujizat pertama Tuhan Yesus terjadi di perjamuan kawin. Itu bicara tentang Allah membela pernikahan. Dan perjanjian baru ditutup dengan perjamuan kawin anak domba. Jadi saya mau katakan ada 2 lembaga yang didirikan oleh Tuhan langsung. Di dunia ini ada 2 lembaga yang Tuhan sendiri yang mendirikan. Dan Tuhan sendiri yang membela. Lembaga yang pertama namanya pernikahan. Lembaga yang kedua namanya gereja. Nah, bicara tentang pernikahan, makanya saya menemukan orang yang merusak pernikahan, dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main. Jadi buat yang belum siap dengan konsekuensi ini, mendingan jangan menikah dulu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menginisiasi pernikahan dan Tuhan sendiri yang membela pernikahan. Jadi siapapun yang pengen merusak pernikahan, urusannya langsung sama Tuhan. Makanya jangan, hati-hati. Saya mau tutup dengan tips. Tapi ini tips bukan dari saya, dari firman Tuhan. Jadi waktu lagi siap khotbah ini, saya pun berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Ya dong, orang belajar, orang khotbahin, ya harus jadi contoh dong, ya enggak? Nah jadi ngomong dulu buat suami, dear married couples, function well. Jadi saya menemukan begitu banyak pernikahan goyang, begitu banyak pernikahan yang berantakan, saya menemukan salah satu alasannya adalah salah satu atau dua-duanya tidak berfungsi dengan baik. Nah jadi kalau mau pernikahannya berjalan dengan baik-baik saja, bahkan menggembirakan, ada damai sejahtera, ada sukacita, pesan firman Tuhan, dua-duanya harus berfungsi dengan baik, function well. Nah, tips firman Tuhan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu. Dan harus diakui sebagai laki-laki, kasih kita, cinta kita kepada pasangan kita, kepada istri kita bisa pudar. Kenapa bisa pudar? Ya alasannya banyak. Dulu waktu pacaran lemah lembut banget. Waktu sudah menikah mulai sedikit naik kuota bicaranya. Nah makanya laki-laki pesan firman Tuhan, kasihilah istrimu. Dan mengasihi istri seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Ada yang tahu nggak Kristus mengasihi jemaat caranya gimana? Menyerahkan diri buat jemaat. Jadi cowok-cowok kalau belum berani menyerahkan kepentinganmu, cowok-cowok kalau belum berani menyerahkan hobimu buat istri, mendingan gak usah menikah. Jadi kalau saudara pengen punya cita-cita, I want to change the world, I want to control the world, aku mau menguasai dunia, kan cita-citanya gitu kan, aku mau menguasai dunia. Iya cita-cita, boro-boro menguasai dunia. Nanti kalau udah menikah, remote AC yang menguasai istri tau enggak? Boro-boro menguasai dunia. Remote AC aja istri yang menguasai. Remote TV aja istri yang menguasai. Bapak ketawa-ketawa aja. Bener enggak? Oh betul. Nah, jadi bagaimana mengasihi? Menyerahkan diri. Jadi waduh ya udah. Menyerahkan kepentingan. Pastor Lena sukanya nggak terlalu dingin. Saya sukanya dingin. Tapi ya sudahlah. Kalau dia nggak suka dingin ya sudahlah. Dia sukanya nonton drama. Saya sukanya nonton action. Jadi kadang-kadang nemenin dia nonton drama juga. Walaupun kadang-kadang saya jatuh tertidur nonton drama. Tapi setidaknya ya sudahlah. Ya sudah.
Nah ayat 29, wah dahsyat ya firman Tuhan. Fungsi atau tugas seorang suami memelihara dan merawat. Saya coba cari bahasa Inggrisnya, nourish and cherish. Nourish itu apa? To support with food and nutrients. Jadi memang tugas laki-laki adalah sebagai provider. Laki-laki nggak boleh malas. Karena laki-laki dipanggil menjadi provider, penyedia. Yang kedua, encourage and strengthen with love. Mendorong dengan kasih. Jadi kalau istri bikin salah, jangan dibilangin, ya begitu aja masa gak bisa sih. Jangan dong, tapi didorong dengan kasih. Oke, yes, you can do it. You can do it. Terus yang ketiga, protect securely. Laki-laki dipanggil menjadi pelindung. Yang berikutnya merawat, cherish. To love and care deeply. Tugas laki-laki adalah untuk mengasihi dan melindungi. Care itu peduli, sayang. To keep in heart. Istri itu harus selalu diingat. Jadi kalau suami lagi bisnis trip kemana, oh ingat istrinya. Sukanya apa ya, beliin apa ya, ingat. Walaupun something simple gitu ya. Bener gak cewek-cewek? Seneng gak kalau diingat? Seneng ya? Tuh kan. Seneng. Jadi walaupun simple, seneng. Cowok gak suka kalau sering ditanyain, tapi cewek suka ditanyain. Bener gak? Oh bener. Jadi kesimpulannya, tugas atau fungsi ayah dan suami, saya rangkum menjadi 3. Protector, pelindung, provider, penyedia, dan sustainer. Sustainer itu panjang. Makanya Tuhan menciptakan laki-laki, pikirannya panjang. Pikirannya panjang. Jadi waktu seorang baby baru lahir, gitu ya. Jadi laki-laki tuh mikirnya udah panjang. Wah, mikirnya bukan cuma bayar persalinan doang. Mikirnya udah, waduh nanti sekolahnya di mana, kuliahnya di mana. Udah mikir panjang. Perempuan-perempuan suka bilang, mikir jangan kejauhan. Loh, tapi memang itu panggilan Tuhan yang ditaruh dalam laki-laki. Mikirnya panjang banget. Baby baru lahir udah mikir, betul gak yuk? Tuh kan, mikir panjang. Nanti kalau udah punya pacar gimana? Waduh. Jadi itulah fungsi seorang laki-laki. Susah gak jadi laki-laki? Susah gak? Susah gak? Susah. Kecewa gak jadi laki-laki? Wah ternyata susah ya jadi cowok ya. Tenang, gantian. Sekarang fungsi istri. Jadi kalau ada yang bilang, wah susah bener jadi suami. Oke lah, biar adil sekarang istri. Istri, Tuhan ngomong, hai istri tunduklah kepada suami. Karena memang kalau tadi suami memang laki-laki itu memang gampang cintanya pudar. Nah ternyata perempuan juga punya kelemahan. Perempuan itu gampang rasa respect kepada suami itu hilang. Apalagi suaminya masih kayak anak kecil aja, sukanya main aja. Udah gitu udah ke kantor, udah kerja seharian, masih ngumpul sama temen-temennya main futsal lah, main badminton lah, main biliar lah. Lu gak tahu ya gue di rumah udah capek, pulang kayak lu bantuin gue. Nah lambat tapi pasti rasa hormat istri kepada suami bisa hilang. Nah hal itu terjadi makanya jauh-jauh hari Tuhan udah ngomong, hai istri tunduk kepada suami. Apalagi kalau istri zaman sekarang dua-duanya kerja. Ada istri-istri yang karirnya lebih melejit daripada suami, penghasilannya lebih banyak dari suami. Alkitab gak melarang itu kok. Tapi yang Alkitab pesan, apapun yang menjadi keadaanmu, tetap tunduk sama suami ya. Hormat,
bukan tanduk, tunduk. Terus Rasul Petrus juga ngomong tentang hubungan suami istri. Rasul Petrus ngomong salah satu kualitas yang istri-istri mesti punya adalah 1 Petrus 3 ayat 4, gentleness, lemah lembut. Istri-istri belajarlah untuk lemah lembut. Jadi suami udah capek pulang dari kerja, istri juga capek sih. Tapi kalau suami dihadapkan dengan machine gun, lu ngapain lu pulang terlambat lo? Udah tahu capek. Bos nggak boleh pulang, ajak meeting, udah capek sampai rumah ditembakin pakai senapan mesin. Aduh. Lempar granat. Waduh. Itulah yang terjadi. Makanya suami berat nggak jadi suami? Berat, tapi jadi istri juga nggak gampang. Firman Tuhan mengatakan istri harus lemah lembut dan tentram, menciptakan damai sejahtera. Makanya saya suka banget tagline itu, happy life didapat dari happy wife. Kalau wife-nya uring-uringan, waduh kita jadi suami juga pusing. Makanya suami make sure your wife is happy. Betul ya Rey? Enggak, ini contoh aja. Nah, Kejadian 2:18. Bentar lagi selesai. Kejadian 2:18, tugas seorang istri, waktu Tuhan menciptakan Adam, terus Tuhan ngelihat nggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan Hawa, rancangannya Hawa itu harus jadi penolong buat suaminya. Dan saya akui laki-laki itu banyak kelemahannya. Saya bukan seorang feminis ya, enggak. Tapi saya akui laki-laki tanpa perempuan, waduh, bingung deh. Buktinya apa? Buktinya kalau ada pasangan suami istri, istrinya meninggal, cowok itu biasanya nggak tahan lama. Dia buru-buru menikah lagi. Tapi kalau suami meninggal, istri bisa sampai meninggal juga, nggak menikah lagi. Karena faktanya memang istri lebih kuat. Makanya dikatakan menjadi penolong. Penolong itu kan lebih kuat daripada yang ditolong. Setuju gak ibu-ibu? Tuh kan kencang banget. Ya namanya penolong. Coba kalau saya pindahan rumah. Saya ngajak saudara-saudara yang saya anggap lebih kuat dari saya dong. Kalau saya pindahan rumah, angkat-angkat lemari, angkat-angkat meja, saya ngajak orang yang lebih lemah dari saya, ya itu kan jadi beban. Betul nggak? Makanya kalau penolong itu pasti lebih kuat. Tapi jangan juga suami atau istri salah. Oh kan kamu jadi penolong, suami ngomong begitu. Kan kamu jadi penolong, jadi tugasmu apapun yang aku mau kamu harus tolongin dong. Enggak juga. Demikian juga sang istri jangan ngomong, oh iya aku kan tugasnya hanya sebagai asisten. Seumur hidup aku hanya sebagai asisten. Nah ayatnya belum selesai karena dikatakan penolong yang sepadan. Jadi buat cewek-cewek jangan merasa kalau sudah menikah berarti tidak punya cita-cita lagi. Pokoknya tujuan hidup saya hanya menjadi asisten suami saya. Enggak juga. Nanti kita akan lihat. Tapi buat cowok-cowok jangan pernah menganggap rendah istri. Karena ayat ini ngomong sebagai penolong, terus nganggapnya, kan kamu hanya nolongin aku tugas hidupmu. Karena di sini katakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Physically memang lebih lemah. Tapi perempuan itu mentalnya lebih kuat dari cowok. Dan dikatakan, hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris
anugerah kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dan ini kesaksian hidup ya. Kalau saya minta apa-apa sama Tuhan, saya mau pastikan istri saya setuju. Karena kalau istri saya tidak setuju, Tuhan gak bakal kasih. Gak bakal. Jadi menurut saya pribadi, berdoa sama Tuhan itu gak susah. Minta sama Tuhan itu gak susah. Tapi yang perlu saya lakukan adalah membuat istri saya setuju dulu. Karena apa? Kalau kita berdua sudah sepakat, doa kita pasti didengar Tuhan. Lanjut ayat yang tadi, benar-benar terakhir nih. Kejadian 2:18, penolong yang sepadan. Jadi waktu saya belajar ini, wah saya kagum ya. Saya kagum, jadi saya semakin mengerti tentang istri. Penolong yang sepadan, bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, penolong itu menggunakan kata eser kenekdo. Penolong atau helper itu bahasa Ibraninya adalah eser kenekdo. Nah, eser itu diterjemahkan menjadi penolong. Unfortunately, Alkitab bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris pun tidak menerjemahkan kata-kata kenekdo. Jadi waktu Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan sebetulnya bilang Adam itu butuh eser kenekdo, butuh penolong. Dan langsung lompat penolong yang sepadan. Tapi waktu saya dapat ini, wah artinya keren banget. Jadi saya semakin ngerti, pantesan ya istri saya begitu. Karena kata-kata eser memang penolong. Tapi kenekdonya enggak diterjemahin. Pengen tahu enggak arti kenekdo? Pengen tahu enggak? Yang pengen tahu mangut-mangut? Yang pengen tahu banget mangut-mangutnya makin dalam. Hah? Malah Sam yang mangut-mangut. Sam udah siap mau punya istri. Kenekdo itu artinya to show the blind spot. Waktu saya baca ini saya kaget tuh. Waktu Tuhan menciptakan laki-laki, laki-laki itu matanya, sudut pandangnya sempit. Percaya nggak? Tapi kalau perempuan, Tuhan ciptakan punya sudut pandang yang luas. Contohnya, waktu kita jalan-jalan ke mall, cewek itu gampang banget, lagi sale. Mana sih kita nggak lihat? Dia bisa lihat aja gitu. Kalau kita lagi di rumah, cari, yang kecap di mana ya? Istri kita bilang, di lemari. Mana? Kagak ada. Di lemari. Nggak ada, terus istri datang, ini kecap, oh iya, ada lu beneran, kok kita nggak lihat. Kenapa? Karena memang suami atau laki-laki diciptakan punya pandangan yang sempit. Kalau istri itu luas. Makanya Tuhan ngomong, hai laki-laki, kalau kamu memandang perempuan, sebegitu ya, kamu jatuh dalam dosa. Kenapa? Kalau perempuan, kalau cowok itu mandang, kayak laser, fokus banget, dipandang luar biasa. Tapi kalau perempuan lebar. Nah waktu Tuhan menciptakan laki-laki, perempuan dengan keunikan masing-masing, karena punya fungsi yang berbeda. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat Adam lemah kalau nggak ada penolong. Makanya perlu eser. Kenekdo. Perempuan itu pandangannya lebih luas. Kenapa? Salah satu fungsinya adalah to show the blind spot. Makanya kalau lagi nyetir, istri bisa ngomong, awas yang. Iya, tenang aja, awas yang. Terus ada yang nyebrang, ada yang nyebrang, padahal masih 2 kilometer di depan. Gak apa-apa lah. Saya jadi ngerti, pantesan dia begitu. Karena memang fungsinya to show the blind spots.
Makanya artinya bagus banget. Eser kenekdo. To show the blind spot. Jadi waktu saya belajar ini saya semakin menghargai istri saya. Semakin jatuh cinta sama dia. Keren loh. Kenapa? Eser kenekdo. Show me the blind spots. Kita seringkali punya blind spots. Tapi istri bisa ngasih tahu. Dan arti yang kedua dari kenekdo, wah itu keren banget. Makanya kalau cowok-cowok nggak ngerti ayat ini, berantem melulu. Nah saya harap sekarang udah nggak berantem lagi. Kenekdo selain to show the blind spots, artinya adalah to complete the bigger perspective. Untuk semakin melengkapi perspektif yang lebih besar. Makanya kadang-kadang saya punya pengen gini, istri bisa ngomong, jangan. Kenapa? Karena kalau kamu begini, nanti kita butuh untuk uang sekolah anak, kita butuh untuk macam-macam. Jadi perspektif kita semakin besar. Oh iya bener juga. Kalau beli saham jangan masukin di satu tempat. Itu istri kasih tahu. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi sesuatu dengan saham itu, habislah. Makanya perlu namanya diferensiasi. Padahal setahu saya yang belajar saham, bukan dia. Tapi dia bisa ngasih nasihat. Dan waktu saya belajar eser kenekdo, saya jadi ngerti, oh iya pantesan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan perempuan sebagai eser kenekdo. Suami-suami semakin jatuh cinta gak sama istri? Emang dia lebih cerewet, emang dia lebih bawel, emang dia banyak ngomong, tapi ternyata tujuannya bagus. Tapi jangan jadi tambah cerewet lagi ya setelah denger ini. Jadi tambah banyak lagi. Jadi hari ini saya mau sharing itu aja. Senang banget bisa sharing soal relationship karena saya berdoa di Hope Church semua pasangan menikmati pasangannya, semua pasangan berbahagia. Kita sebagai orang tua kalau punya hubungan yang baik, anak-anak kita bisa lihat rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menyenangkan. Tapi kalau anak-anak ngelihat kita ribut melulu, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kepahitan. Yuk kita berdiri sama-sama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan